Shalom teman-teman wanita yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur masih dipersatukan kembali di dalam persekutuan wanita, biarpun mesti di dalam online. Meskipun sudah berbulan-bulan kita terpisah oleh jarak dan tempat. Dan apapun keadaan kita saat ini, biarlah kita boleh tetap bersyukur untuk semua kebaikan, kesehatan, pemeliharaan dan anugerah Tuhan. Sebagai ungkapan hati kita atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, mari kita menaikkan syukur kita dengan satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Intro. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, pada saat ini kami akan segera memulai persekutuan kami. Kami mohon ya Bapa, agar Engkau memberikan penyertaan-Mu dan berkat-Mu pada jalannya persekutuan kami, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan dan diagungkan, dan agar kami juga semakin rindu ya Bapa, untuk boleh belajar semakin mengerti kedalaman hati-Mu melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu.
Ya Tuhan, hanya Engkau yang layak menerima segala puji dan hormat. Terima kasih ya Bapa untuk kebaikan yang telah Engkau alirkan ke dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya pembacaan nats Alkitab hari ini akan diambil dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan 21. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Pembacaan nats kita sampai di sini. Teman-teman wanita yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh penginjil Nolha. Merdeka, apakah sama dengan hidup sebebasnya? Seperti Kristus telah menyelamatkan atau membebaskan kita dari dosa dan kebinasaan. Oleh karena itu, biarlah kita boleh terus hidup menyenangkan hati Tuhan dan boleh menyerahkan hati kita sepenuh hati kita kepada Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi salah satu kerinduan di dalam hati kita. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita naikkan satu buah pujian, menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu,
Kepada penginjil Nolha kita persilakan. Shalom kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah wanita gereja kita. Kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan atau kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah wanita. Tema firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini, merdeka, apakah hidup sebebasnya? Sebelum kita merenungkannya bersama-sama, mari kita satukan hati kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami, Allah yang mengasihi kami dan peduli kepada kami. Hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam keterbatasan dan kelemahan kami memohon tolonglah kami, urapi setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya, demikian juga setiap kami kaum wanita, sehingga apa yang akan kami pelajari hari ini, kami bisa mengerti, memahami, dan teristimewa ya Tuhan. Kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami sudah siap dan sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5, kita akan membaca ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-13. Galatia pasal 5 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7 dan dilanjutkan ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi, aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan, bulan Agustus ini merupakan bulan yang sangat bersejarah bagi bangsa kita, bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa tidak? Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan bangsa lain. Bangsa Indonesia dibebaskan dari jajahan bangsa lain. Dengan dibebaskannya bangsa Indonesia dari penjajahan, bukan berarti warganya hidup sebebasnya. Bukan berarti rakyat Indonesia yang sudah dibebaskan ini sudah merdeka hidup semaunya. Tetapi ada aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara. Dan inilah yang menjadi tugas negara. Membuat peraturan yang berkeadilan. Sehingga semua warga negara menaati atau menikmati hak, kewajiban, dan juga perlakuan yang sama. Negara kita
negara kesatuan Republik Indonesia sangat menjunjung tinggi asas demokrasi. Salah satu penjabaran pilar demokrasi adalah kebebasan bertanggung jawab. Kebebasan bertanggung jawab. Prinsip ini memiliki makna yang luar biasa bahwa kebebasan itu perlu dilakukan ada batasannya. Atau kebebasan itu tidak pernah absolut. Ada batasannya. Batasannya apa? Tanggung jawab. Selama berpegang pada prinsip ini, kemerdekaan tidak akan pernah berubah menjadi sikap semaunya sendiri. Kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dalam kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan yang dikerjakan oleh Kristus. Kita tidak punya andil sama sekali di dalam kemerdekaan itu. Hanya karena anugerah semata kita menjadi orang merdeka. Kristus datang ke dunia, rela berkorban, mati di kayu salib demi membebaskan saya, membebaskan kita dari kuasa belenggu dosa, bahkan membebaskan kita dari maut, membebaskan kita dari kebinasaan yang merupakan akibat daripada dosa itu. Di dalam kemerdekaan Kristus juga kita mendapatkan sesuatu hal yang sangat berharga, yaitu pemulihan kemampuan rohani untuk melakukan kehendak Allah. Jadi ketika seseorang dimerdekakan, ketika seseorang dibebaskan, dia mendapatkan kemampuan untuk bisa melakukan sesuatu hal atau segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, orang yang sudah merdeka, sekalipun merdeka identik dengan bebas, bukan berarti kita bebas sebebas-bebasnya. Tetapi seorang yang sudah dimerdekakan, dia akan hidup menyenangkan hati Tuhan. Dia akan hidup mempermuliakan nama Tuhan. Dia akan hidup mengikuti kehendak Tuhan, bukan hidup sebebasnya, bukan hidup semaunya. Pertanyaannya, bagaimana hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Apa kehendak Tuhan bagi kita orang yang sudah dimerdekakan? Rasul Paulus mengungkapkan dua hal di dalam pembacaan kita tadi. Yang pertama, berdiri teguh dalam kemerdekaan Kristus. Kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat Rasul Paulus memperingatkan orang-orang percaya di Galatia supaya waspada terhadap guru-guru yang masih memegang pada ajaran agama Yahudi. Guru-guru ini berusaha membuat atau membawa orang-orang percaya di Galatia untuk diperhamba lagi oleh hukum Taurat. Khususnya dalam hal ini masalah sunat. Mereka mengharuskan orang-orang Kristen terutama non-Yahudi untuk disunat seperti orang-orang Yahudi. Bagi mereka jika belum disunat maka itu belum sah. Mereka mengharapkan kebenaran melalui hukum Taurat. Kemerdekaan yang Kristus lakukan, pengorbanan yang Kristus lakukan belum sah, belum lengkap, belum sempurna. Maka harus ditambah dengan hukum Taurat. Harus disunat. Ini yang mereka ajarkan. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Galatia. Jangan tunduk kepada ajaran-ajaran tersebut. Berdiri teguh kepada kebenaran Kristus. Berdiri teguh kepada ajaran Kristus. Kemerdekaan Kristus sudah sangat sempurna. Dalam Kristus, bersunat ataupun tidak bersunat, tidak mempunyai sesuatu arti. Disunat maupun tidak disunat tidak membuat seseorang akan lebih baik di hadapan Allah. Tapi sayangnya ada orang-orang percaya yang mengikuti pengajaran guru-guru Yahudi. Mereka ikut, mereka tunduk, mereka takut kalau tidak mengikuti ajaran itu. Paulus dengan tegas, kalau saya bisa bahasakan secara atau bahasa saya sendiri. Oke. Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Kemudian
Paulus kembali menegaskan, seorang yang menyunatkan dirinya, hidupnya sekarang berada di luar Kristus. Dan seorang yang menyunatkan dirinya, dia harus melakukan seluruh hukum Taurat secara sempurna. Pertanyaannya, sanggupkah mereka melakukan hukum Taurat secara sempurna? Mampukah mereka melakukannya? Tidak ada manusia yang sanggup melakukan seluruh hukum Taurat. Karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Bagaimanapun usaha kita, mungkin kita bisa melakukan yang satu, atau dua, ataupun tiga. Tetapi kita tidak bisa melakukan semuanya. Karena dosa yang ada di dalam diri kita. Karena itulah Kristus datang sebagai kegenapan hukum Taurat. Kristus datang sebagai kegenapan hukum Taurat. Sehingga kemerdekaan hanya melalui iman kita kepada Kristus. Hanya melalui iman kepada Kristus kita bisa menikmati kemerdekaan sesungguhnya. Bukan usaha kita manusia. Kita tidak bisa, kita tidak mampu. Hanya melalui iman. Pertanyaannya bagi kita, kaum wanita Kristen yang ada saat ini. Apakah kita sudah mengalami dan merasakan kemerdekaan itu di dalam diri kita? Mungkin kita akan berkata, ya jelas saya sudah sekian lama jadi orang Kristen. Bertahun-tahun saya ke gereja, bahkan saya melayani. Betul. Tetapi ini pertanyaan yang sangat penting untuk kita pahami dalam diri kita masing-masing. Yang perlu kita renungkan. Apakah kita sudah mengalami dan merasakan kemerdekaan Kristus itu sesungguhnya? Kenapa saya tekankan hal ini? Karena ada banyak orang Kristen yang masih dibelenggu oleh berbagai kuk perhambaan. Tradisi, apa tradisi salah? Tidak, ada yang bisa, ada yang tidak. Ada yang sesuai dengan firman Tuhan, ada yang tidak. Tetapi dengan tradisi seringkali menjadi orang Kristen takut nanti kalau saya tidak lakukan terus akibatnya seperti apa dan seperti apa. Berada di dalam ketakutan. Kita masih diperhambak oleh dosa yang masa lalu kita yang kita lakukan. Dan berbagai ketakutan-ketakutan. Sehingga kemerdekaan yang Kristus sudah kerjakan tidak pernah kita rasakan. Sekalipun mungkin dari kecil kita sudah mengatakan bahwa saya ini orang Kristen. Saya percaya kepada Tuhan. Sudah mengaku percaya kepada Kristus. Tapi hidup masih dibayang-bayangi ketakutan. Masih dibayang-bayangi rasa bersalah. Akibatnya tidak ada ketenangan di dalam dirinya. Kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan, pada tahun 1929, seorang warga negara Amerika yang bernama Charles Wilson, dia ditangkap oleh polisi karena perampokan bank dan pembunuhan yang dilakukannya. Hakim memutuskan hukuman gantung atas segala kejahatannya. Keputusan hakim merupakan satu pukulan yang sangat berat bagi hidupnya. Selama hari-hari penantian waktu eksekusi, Charles sadar bahwa apa yang dia lakukan ini salah. Dia menyesal, dia menangis, kenapa saya lakukan itu? Dalam keadaan seperti itu, tak disangka-sangka datang berita bahwa presiden berkenan memberikan pengampunan. Tapi sungguh mengherankan. Charles menolak pengampunan itu. Dia tidak menerima pengampunan itu. Ia memilih dihukum gantung daripada diampuni. Semua orang kaget, kenapa? Keluarganya juga kaget, kenapa? Bukankah ini satu kesempatan bagimu untuk bisa memperbaiki hidupnya? Bagi Charles, semua yang dia sudah lakukan tidak pantas dan tidak layak untuk diampuni. Terlalu besar. Dia tidak bisa melepaskan dirinya dari bayang-bayang dosa yang telah dilakukannya. Belenggu dosa itu begitu kuat mengikatnya sampai ke liang kubur. Kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah
Masih banyak orang percaya yang memiliki pemahaman seperti Charles Wilson. Menganggap pengampunan Kristus tidak cukup untuk menebus segala kebersalahannya. Sehingga apa yang dilakukannya? Mencari pembenaran-pembenaran. Apa yang dilakukan? Memberikan persembahan yang banyak supaya menutupi dosanya, menutupi ketakutan. Terlibat dalam kegiatan sosial. Menerima banyak pelayanan. Apa itu salah? Tentunya tidak. Tapi akan menjadi salah jika kita lakukan semua itu untuk menutupi dosa, untuk menutupi ketakutan-ketakutan, untuk menutupi segala kebersalahan kita. Atau kita lakukan itu supaya kita diselamatkan. Kita lakukan supaya dimerdekakan. Ingat, perbuatan baik yang kita lakukan bukan supaya kita diselamatkan. Tetapi perbuatan yang baik yang kita lakukan karena kita sudah diselamatkan. Kita sudah dimerdekakan. Jadi perbuatan baik adalah buah orang yang sudah dimerdekakan. Bukan usaha untuk memperoleh kemerdekaan. Kemerdekaan yang Kristus kerjakan sudah sangat sempurna. Pengorbanannya di kayu salib telah membayar dan membebaskan kita dari segala kutuk dosa, kebersalahan atas dosa, ketakutan-ketakutan yang mengerikan. Karena itu, jika ada di antara kita yang masih dibayang-bayangi rasa bersalah, yang masih dibayang-bayangi ketakutan-ketakutan, mari kita pandang kepada Yesus. Kita melihat bagaimana karya Kristus di dalam hidup kita. Dia mati untuk kita dan dia sudah membebaskan kita dari segala kutuk dosa, dari segala apa yang kita lakukan yang tidak berkenan kepadanya. Dengan iman kita memandang kepada dia. Berdiri teguhlah di dalam kemerdekaan yang Kristus sudah anugerahkan kepada kita. Yakin dan jangan sekali-kali meninggalkannya. Hal yang kedua, apa yang Allah atau Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai orang merdeka? Hidup dalam kebenaran Kristus. Rupanya jemaat Galatia terbagi dua kelompok yang memiliki pemahaman yang berbeda. Kelompok yang pertama memiliki pemahaman kemerdekaan Kristus itu belum sempurna, maka perlu melengkapi dengan melakukan hukum Taurat. Itu yang kita bahas pada poin yang pertama. Jadi kemerdekaan Kristus itu belum sempurna, maka harus dilengkapi dengan hukum Taurat, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan kelompok yang kedua memiliki pemahaman bahwa Kristus telah memerdekakan dari belenggu dosa dan hukum Taurat, maka boleh hidup sebebasnya, boleh hidup semaunya. Pemahaman ini membuat jemaat Galatia mengalami apa yang disebut kemerosotan rohani. Paulus di dalam pembacaan kita tadi mengingatkan mereka bagaimana keadaan mereka yang sangat baik pada awal mereka percaya kepada Yesus. Pada saat mereka baru menjadi orang Kristen, mereka berperilaku sangat terpuji, bersemangat berjalan di jalan Tuhan. Mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di dalam perilaku mereka setiap waktu sesuai dengan pengakuan iman mereka. Mereka sangat mengasihi Tuhan, kasih kepada sesama, mereka saling melayani. Tetapi saat mereka atau saat Paulus menuliskan surat ini, mereka tidak mengikuti kebenaran lagi. Dalam jemaat akhirnya terjadi bersih tegang satu sama lain. Terjadi pertikaian dan perpecahan. Karena apa? Mereka semaunya sendiri. Hidup sebebasnya. Toh Tuhan sudah memerdekakan. Kita sudah hidup bebas. Karena itu Paulus menegur mereka. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Paulus menegaskan bahwa panggilan Kristus untuk merdeka
tidak boleh dimaknai sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Kristus sudah membebaskan dan memerdekakan kita dari dosa. Maka kemerdekaan Kristus telah mengubah status kita, orang berdosa menjadi orang benar. Kemerdekaan Kristus mengubah status kita, orang berdosa menjadi orang benar. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita melihat 2 hal penting tentang pembenaran yang memerdekakan kita melalui penebusan Kristus. Hal yang pertama, kesalahan dan hukuman kita ditimpakan kepada Yesus. Yesus diperlakukan seakan-akan dia sendiri telah melakukan dosa. Ia disalib karena dosa kita. Dan hal yang kedua, kebenaran Kristus diberikan kepada saya, diberikan kepada kita sekalian. Kebenaran Kristus yang sangat sempurna diberlakukan atas kita. Kita diperlakukan seakan-akan kita tidak pernah berbuat dosa. Dengan kata lain, kita dibenarkan. Jadi kemerdekaan Kristus telah memerdekakan kita. Nah, sebagai orang benar, orang yang sudah punya status benar, kita harus membuahkan kebenaran itu. Bukti bahwa kita sudah dimerdekakan. Membuahkan hidup dalam kebenaran. Seperti apa hidup dalam kebenaran? Tentunya tidak hidup lagi di dalam dosa. Karena Kristus sudah melepaskan kita dari kukungan atau belenggu dosa itu. Tidak hidup dalam dosa. Tidak berkecimpung lagi dalam dosa. Menghindar. Atau saya katakan kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Karena Kristus sudah memerdekakan kita. Kasih kepada Tuhan dengan sungguh. Kasih kepada sesama. Di dalam kehidupan kita. Baik di dalam keluarga kita. Kita tunjukkan di dalam bergereja. Dan di dalam bermasyarakat. Pada suatu hari Minggu. Sebelum pergi ke gereja. Seorang pengurus sebuah gereja tertentu berkata kepada istrinya, "Mah, hari ini tidak usah masak. Sepulang dari gereja saya akan mengajak kita sekeluarga untuk makan di salah satu rumah makan yang baru dibuka. Boleh makan sepuasnya karena kesempatan ini ada diskon khusus bagi orang Kristen." Dia menunjukkan selebaran dari rumah makan tersebut. Ternyata ada diskon 40%. Nah, setelah pulang dari ke gereja, dengan senang mereka pergi ke rumah makan. Sang ayah berkata, "Ayo makan sepuasnya, mumpung ada diskon." Sudah mereka makan sepuasnya. Saat akan membayar, kaget lihat bonnya. "Loh, kok banyak sekali? Kok tidak ada diskon?" Wah, dia marah, dia bentak, dia pukul meja. "Kenapa seperti ini? Berarti manajer di sini bohong." Kemudian datanglah sang manajer. Datang manajer, "Ada apa ini?" Dia katakan, "Ini loh, saya kan orang Kristen. Kalau tidak percaya ini, saya malah pengurus gereja. Ada bukti, ada kartu sebagai pengurus gereja." Ditunjukkanlah kartunya. Tapi dengan santai sang manajer berkata, "Memang kami memberikan diskon khusus kepada orang Kristen." Lah, betul kan? Kan saya orang Kristen. Ini buktinya. Ketika keluarga atau bapak dan keluarga masuk ke rumah makan ini, kami sudah mulai memperhatikan. Setelah makanan disajikan, kami perhatikan, kalian tidak berdoa. Setelah kalian makan, kalian datanglah ke kasir. Melihat nota kalian marah-marah, menuduh kami, membentak kami. Apakah itu perwujudan orang Kristen? Orang Kristen menunjukkan dia mau berdoa, dia mau menunjukkan kasih apapun kondisinya. Sang ayah ini merasa tidak nyaman. Wajahnya merah padam, kemudian perlahan-lahan dia pulang dengan rasa malu. Kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi orang Kristen bukan hanya label, sekali lagi, bukan hanya pengakuan. Jadi orang benar bukan hanya sebagai status, tetapi harus dinyatakan dalam kehidupan setiap waktu, setiap saat. Dalam perkataan kita dilihat orang, dalam
tingkah laku kita dalam setiap segi kehidupan kita. Tunjukkan dalam keluarga kita, sebagai istri, kepada suami, kepada anak-anak kita, di dalam gereja, rekan kerja kita. Adakah wujud kasih kita sebagai orang Kristen? Adakah kita hidup dalam kebenaran yang menyenangkan hati Tuhan? Nyatakanlah kepada seluruh dunia, nyatakan kepada masyarakat, sehingga orang melihat, oh ini benar-benar orang Kristen. Sehingga kita tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kristus sudah memerdekakan saya dan kaum wanita GKPJ. Mari kita mau melihat diri kita. Apakah kita sudah nyatakan kemerdekaan itu dalam hidup kita setiap hari? Untuk mengakhiri firman Tuhan pada saat ini, saya akan mengutip pidato Presiden Soekarno pada perayaan atau peringatan ulang tahun yang keempat kemerdekaan Indonesia di Yogyakarta. Dia berkata demikian. Kalau kemerdekaan kita dilanggar, kita melawan mati-matian dan kita pertahankan kemerdekaan kita itu. Sekali lagi, segala jalan dan usaha yang boleh kita lakukan dan yang dapat kita lakukan, gerilya, bumi hangus, sabotase, boikot, pemogokan, ya apa itu saja, haknya sesuatu bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan kalau diserang. Kaum wanita yang dikasih oleh Tuhan, pidato Bung Karno membakar semangat perjuangan rakyat dan para pahlawan. Bangsa Indonesia tidak ingin dijajah lagi sehingga mereka mati-matian memperjuangkan, mempertahankan kemerdekaan itu. Dan pada masa itu, semboyan sekali merdeka tetap merdeka terus digemakan, terus disuarakan, sekali merdeka tetap merdeka. Kalau kemerdekaan sebagai bangsa Indonesia menuntut kita untuk mempertahankannya dan mengisi kemerdekaan dengan baik, demikian pula dengan kemerdekaan Kristiani. Kemerdekaan Kristiani menuntut kita untuk mempertahankannya dengan berdiri teguh di dalam kebenaran atau kemerdekaan Kristus itu. Dan kita mengisi kemerdekaan Kristus dengan hidup dalam kebenaran Kristus. Biarlah semboyan negara kita menjadi semboyan kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan kita di dalam Kristus. Sekali merdeka, tetap merdeka. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Kemerdekaan yang Engkau karuniakan bagi kami. Siapakah kami ini Tuhan? Kami hanyalah manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan keberdosaan, yang patut untuk menerima hukuman. Tetapi sungguh kami bersyukur, kasih-Mu yang besar telah mengangkat kami dari belenggu dosa yang begitu mengikat kami. Dan Engkau membebaskan kami dari hukuman akibat dosa itu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhanlah yang akan memampukan kami, kaum wanita, untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami akan terus berdiri di dalam kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dan kami akan isi kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Melakukan kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Sehingga hidup kami boleh menjadi saksi bagi banyak orang. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita sudah boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan anugerah kepada kita tetap boleh beribadah kepada Tuhan meskipun secara online. Saya berharap setiap ibu-ibu yang ada di rumah dimanapun berada, kiranya senantiasa berada di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kasih sayang Tuhan yang akan terus menguatkan ibu-ibu sekalian untuk boleh melewati kehidupan kita hari lepas hari. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar terus boleh menguatkan setiap kita yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Kita boleh tetap hidup merdeka, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
Untuk persekutuan Komisi Wanita bulan depan akan diadakan pada tanggal 23 September melalui Zoom, dan informasi akan kita bagikan di dalam grup KW. Dan bagi ibu-ibu sekalian yang mau mendukung pelayanan Komisi Wanita bisa memberikan persembahan melalui transfer rekening yang ada di layar saudara. Terima kasih ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap kita yang sudah beribadah pada malam hari ini. Mari kita akan tutup ibadah kita akan masuk di dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami menaikkan puji syukur kami kepada Tuhan. Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kami, bahkan Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap pujian firman Tuhan yang boleh kami nikmati bersama pada malam hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap ibu-ibu dimanapun berada saat ini. Engkau yang akan terus meneguhkan mereka, Engkau yang akan terus memberkati, memampukan mereka untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam kemerdekaan yang Tuhan sudah karuniakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kebaikan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan segala puji, hormat, dan kemuliaan kami hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.